Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Aristi Indriani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang landasan kurikulum pendidikan. Nah, apa sih pengertian dari kurikulum itu? Pengertian kurikulum berawal dari dunia olahraga, yakni kurir atau pelari dan kurer atau tempat berpacu, yang diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali penghargaan. Dalam dunia pendidikan diaplikasikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Adapun pengertian kurikulum menurut undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN dan digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dirumuskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi atau isi, atau bahan pelajaran, serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga ada landasan sosiologis, dan yang keempat ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut, ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Yang kedua, ada landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Pada hakikatnya, pandangan tentang seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh aliran psikologi belajar. Pada perkembangannya, psikologi belajar atau teori belajar ini memuat berbagai aliran, misalnya teori disiplin mental atau teori daya, behaviorisme, dan perkembangan mental. Yang ketiga ada landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Nah, dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya. Yang keempat, ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, hingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, guru, pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Selanjutnya, ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada perencanaan kurikulum. Yang kedua, ada pengembangan kurikulum. Yang ketiga, ada komponen tujuan. Yang keempat, ada isi atau materi. Yang kelima, ada metode atau strategi.
Dan yang keenam, ada evaluasi. 1. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum pada dasarnya adalah penyiapan dokumen kurikulum berupa dokumen inti, pedoman, dan suplemen yang merupakan paket kurikulum. 2. Pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu seperti tujuan, isi, metode, dan evaluasi. 3. Komponen tujuan. Tujuan kurikulum berkaitan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Tujuan dalam kurikulum diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. 4. Komponen isi atau materi. Komponen ini merupakan pengalaman yang akan diberikan kepada peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. 5. Komponen metode atau strategi. Komponen ini berkaitan dengan implementasi kurikulum yang diartikan sebagai pola untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang telah ditentukan. 6. Komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum digunakan untuk melihat seberapa baik tingkat keberhasilan suatu kurikulum dan juga mengukur keberhasilan dan kegagalan suatu program. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.